Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Janganlah kita membuat hidup kita menjadi sia-sia dengan semena-mena mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, padahal tidak semuanya itu tepat dan berguna bagi kebaikan hidup kita. Allah sudah mengendaki agar manusia bersamanya. Jangan kita justru karena ego menjauhkan diri daripadanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas Putra-Mu, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengutus kami pula sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sabda Tuhan tidak akan pernah kita bisa padamkan, meskipun ditolak karena tidak sesuai dengan keinginan Anda dan saya, kita pada umumnya sebagai seorang manusia. Sabda Tuhan yang benar harus diwartakan, meskipun sabda itu kedengarannya keras, menggelitik, dan bahkan menakutkan Anda dan saya dan kita semua. Tetapi dari kitab nubuat Nabi Amos, kita diingatkan bahwa hidup di dalam sabda yang benar itu seringkali membawa kita kepada penderitaan dan banyak orang yang membenci karena tindakan benar. Karena mereka yang nyaman di dalam kebohongan, yang nyaman di dalam perbuatan kejahatan selama ini tidak terganggu, menjadi terganggu karena kehadiran akan sebuah kebenaran. Tetapi hari ini kita ditantang di tengah pandemi COVID-19 untuk tetap setia, untuk tetap taat mengikuti prokes yang sudah diwartakan. Tentu sesuatu yang tidak menyenangkan karena gerak-gerik kita, pernapasan kita, tindak tanduk kita dibatasi. Tetapi beranikah kita melihat rencana Allah di balik penyekatan, rencana Allah di balik aturan PPKM, rencana Allah di balik pandemi COVID-19. Kita diajak untuk senantiasa setia mewartakan kerajaan Allah dengan sukacita. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita juga diingatkan bahwa sejak semula Anda, saya, kita manusia diciptakan oleh Allah dan diharapkan tetap tinggal bersama-sama dengan Allah. Hanya saja karena kita terlalu senang dengan dosa-dosa kita, akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah memudarkan atau menghilangkan cinta kasihnya kepada manusia. Bahkan ia rela menjadi manusia dalam pribadi putra dan tetap mendampingi kita dalam wujud Roh Kudus yang menerangi dan membimbing kita. Pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya dan kita semua. Sebenarnya di dalam persiaran di dunia ini kita mengendaki sesuatu kebinasaan atau sesuatu yang membawa keselamatan. Jika kita mengendaki sesuatu yang membawa keselamatan, maka jalanilah hidup kita saat ini dengan sukacita, dengan hidup sebagaimana yang Allah wartakan, sebagaimana yang Allah kehendaki. Jangan kita bertindak semau kita tanpa tujuan yang jelas, tanpa cita-cita yang Tuhan kehendaki. Pertobatan menjadi kunci, dan sikap rendah hati serta mau mendengarkan panggilan Tuhan menjadi wujud nyata bahwa kita benar-benar hidup sebagai orang beriman.
Sebagaimana di dalam Injil Markus, hari ini Yesus memanggil Anda dan saya serta kita semua, serta mengutus kita untuk menjadi saksi akan warta keselamatan dan janji kerajaan Allah. Tugas perutusan yang terutama ialah kita taat dan setia pada prokes yang sudah diberikan. Dan kita tetap dengan rendah hati, dengan sukacita, dengan bahagia menjalankan segala aturan. Karena orang yang berbahagia, orang yang berpikiran positif dan menjadikan situasi ini menjadi sahabat, ia akan dipulihkan, ia akan disembuhkan, bahkan ia menjadi berkat yang membawa kesembuhan bagi banyak orang. Jangan kita justru kebalikannya, diwartakan menjadi terang, tetapi setiap saat kita membuat status WhatsApp, Instagram, Facebook, sesuatu yang mencekam, sesuatu yang menakutkan. Tidak. Kita diajak untuk optimis dengan hidup kita. Mari kita berikan makna di balik peristiwa setiap perjalanan hidup kita. Percayalah, dengan kita taat dan setia, Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, hidup beriman berarti kita bersuka cita, banyak berdoa, tidak untuk diri sendiri saja, tetapi untuk keselamatan bersama. Mari kita menjadi terang di tengah kesulitan. Mari kita menjadi orang yang berinspirasi dan memberikan inspirasi bagi setiap orang yang kita jumpai. Percayalah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.